بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani Isai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara keutamaannya bisa menenangkan hati dan jiwa kita. Sebab ini adalah di antara taman-taman surga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kebanyakan orang mencari taman, bahkan dibuat taman. Di saat kita lihat ada taman baru, kita berburu ke sana melihat. Di saat ada buka pantai baru, kita berburu ke sana. Namun di sana kita mendapat kenangan, tapi itu hanya sementara. Manakah taman yang paling mendapatkan kebahagiaan? Contoh taman surga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Di saat kalian melewati taman-taman surga maka singgah. Kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Nabi, apakah yang dimaksud dengan taman surga itu? Kata Nabi, inilah dzikr, halaqah ilmu. Halaqah di mana orang menimba ilmu di situ. Kata Nabi, idza marartum ketika Anda melewati. Berarti apa? Kita tidak punya niat untuk kajian. Namun di saat kita melewati itu, Nabi berkata singgah. Artinya apa? Lewat saja. Kita disuruh untuk singgah, apalagi dengan tujuan yang sangat mulia. Memang niat kita ingin menghadiri pengajian, menghadiri taman-taman surga. Inilah taman yang menenangkan jiwa dan pikiran kita sebenarnya, dibandingkan taman-taman yang lainnya yang mana dunia tujuan kita untuk singgah dalam taman-taman itu. Kenapa dikatakan taman surga? Karena kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, di mana mereka itu membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali Allah menurunkan wahafathumul malaikah, dan malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun menyebut nama-nama kita satu persatu di hadapan malaikat yang paling mulia. Betapa kita tidak bahagia karena kita senantiasa mendengarkan firman-firman Allah. Di taman-taman yang lain hanya mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan. Di taman yang lain kita lihat goyangan-goyangan yang dihiasi dengan syaitan. Namun di sini kita mendengarkan firman Allah. Kita mendalami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan yatadarasu, dan mempelajarinya. Bagaimana kita tidak bahagia dan tenang hati kita? Karena apa? Karena Allah menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat yang mulia. Betapa bahagianya kalau seandainya ada orang hadir di majlisnya presiden disebutkan namanya. Tapi betapa indah dan bahagianya kalau nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikat yang mulia. Betapa kita tidak bahagia dan bahagia lagi
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya juga akan berikan syafaat, minta syafaat kepada Allah, dan kita akan kena imbas syafaat tersebut. Syafaat orang yang soleh, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istakthiru minal asdiqa as-salihin, fa inna lahum yawm al-qiyamah syafa'ah. Maka apa kata beliau? Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin, dalam riwayat yang lainnya al-mu'minin as-salihin, fa inna lahum yawmal syafa'ah yawmal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman orang yang soleh. Perbanyaklah teman-teman atau berteman orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna lahum asy-syafa'ah yawmal qiyamah. Karena mereka punya syafaat nanti pada hari kiamat. Di saat nanti ketika teman yang sudah masuk surga melihat teman kajian di neraka, dia minta kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, ikut hadir di pengajian. Subhanallah. Makanya kita harus memperbanyak kajian-kajian ini. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan, wa inna lahum, karena sungguhnya para binatang haitanil fil bahar, binatang yang ada di lautan, beristighfar untuk orang yang mencari ilmu. Beristighfar, minta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu Allah, di talibil ilm. Gimana kita tidak bahagia? Nabi mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajdataha li talibil ilmi bima yasna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat juga akan menaungi orang-orang yang mencari ilmu dengan sayap-sayapnya. Kenapa? Ridha, kenapa apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Jadi inilah teman yang sesungguhnya, teman yang mendapatkan teman yang bahagia, yaitu kita bisa bertemu orang yang soleh, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan doa dari malaikat, dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Makanya kata Nabi, di saat kalian melewati Riyadhul Jannah, taman seperti ini, maka singgah. Ingat, ketika ada orang tidak mau singgah, berpaling dari itu, Nabi menyebutkan ada 3 orang. Ketika melewati taman surga, taman ilmu, taman seperti ini, yang pertama, ketika dia mendengar di sana ada tempat kajian, dia segera mencarinya. Maka Allah akan menempatkan dia di tempat yang sesungguhnya. Orang yang kedua, orang yang malu-malu, masih malu-malu. Istahya fastahyallahu minhu. Ada orang yang malu-malu tapi tetap kajian, tapi masih malu-malu. Maka Allah pun malu dengan dia. Orang yang ketiga ini, yang bahaya yang ketiga ini, fasta'radha fa'radallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Jadi hati-hati dari orang yang ketiga ini. Jangan pernah berpaling dari menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan majelis taman-taman surga ini. Baik, barakallahu fikum, ini sebagai muqaddimah saja. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini kelanjutan tema kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimanakah para salafus saleh menerima ujian dan cobaan. Selagi kita sekarang ini sedang ditimpa musibah yang namanya corona. Qoro dan qoro. Bagaimana sungguhnya sikap kita sebagai seorang muslim di saat kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada sahabat yang bernama Khabbab bin Arad. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, bukan, dari Sahih Al-Bukhari, menceritakan tentang sahabat Khabbab bin Arad. Qala syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassit bi burdah lahu fi dhil Ka'bah. Awal mula hadis ini muncul. Sebelum kita ke hadisnya, ada kisah sebelumnya. Kisah sahabat Khabbab bin Al-Arad. Kenal nggak? Pernah dengar? Belum pernah. Pernah cium bau aromanya? Belum pernah. Pernah tahu? Asingnya? Asing namanya ya. Karena beliau ini di antara sahabat as-sabiqin al-awwalin, di antara sahabat yang mula-mula masuk Islam.
masih di Mekah dan meninggal dunia duluan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Arat ini dikisahkan dahulu beliau inilah sahabat di antara orang-orang kaya raya, di antara pemuka Quraisy. Karena kabilah beliau bertemu dengan kabilah Bani Tamim, yaitu kasta kedua dahulu. Kalau yang pertama kan Quraisy. Quraisy juga dari kabilah Tamim. At-Tamim Ad-Dari. Jadi dikisahkan dahulu beliau, namun ketika ada sekelompok orang bukan suka perang. Jadi ketika ada yang menguasai, mereka perang. Apa Mobile Legend atau apa namanya? Apa? Free Fire atau lagi saya nggak tahu tuh. Kalau Mobile Legends sudah lama berarti ya, udah kuno berarti. Berarti ada yang baru, Anda nggak tahu. Jadi dikisahkan ketika ada sekelompok yang mau menyerang Mekah, nah Khabbab bin Arat yang masih kecil itu jadi tawanan perang dan dijual. Jadilah dia budak hamba sahaya. Dan ketika jadi budak mendengar Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, beliau pun dengan semangat dan antusias berbaiat kepada Nabi SAW waktu ketika ada baiat yang pertama. Berbaiat kepada Nabi SAW untuk masuk Islam. Pemuka Quraisy yang kaya raya ini ketika mendengar Khabbab bin Arat masuk Islam, mereka menyeretnya, menyiksanya. Bukan hanya tidak makan, mereka disiksa fisiknya dan tidak diberi makan. Luar biasa penyiksaan. Dan penyiksaan yang paling pedih apa? Orang-orang kafir Quraisy ini membakar kayu sampai kelihatan merahnya. Di ataslah taruhlah Khabbab di atas panggangan api, bara api itu. Bayangkan, masih hidup, apinya menyala-nyala, ditaruhlah Khabbab bin Arat di atasnya. Bayang tidak? Aroma kulitnya kecium, asapnya luar biasa. Hanya apa? Hanya ingin mengembalikan agar Khabbab kembali ke agama sebelumnya, kafir. Apa kata Khabbab? Tidak lepas dari lisannya itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak lepas lisannya itu mengucapkan kalimat tauhid. Itu terus yang diucapkan terus sampai nggak punya daya apa-apa. Nah, akhirnya beliau mengadu kepada Nabi SAW. Inilah awal mula kisah munculnya hadits ini. Apa kata beliau? Syakauna ila Rasulullah SAW. Kami pergi mengadu kepada Nabi SAW. Di saat itu Nabi sedang bersandar kepalanya di sebuah pohon kurma yang ada di Makkah pada saat itu, yang dekat dengan Ka'bah. Kata Khabbab dan sahabat-sahabatnya ini, yang lainnya nih, yang masih labil karena baru-baru masuk Islam, disiksa lagi. Makanya kalau kita bandingkan dengan kondisi kita dengan COVID jauh, nggak ada apa-apanya. Kita kan masih bisa makan, fisik kita masih sehat. Mereka tidak dikasih makan, fisiknya disiksa. Mereka hanya mampu menyiksa fisik tapi tidak bisa menyentuh hatinya, karena hati mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Khabbab ini, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami? Atau minimal engkau berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan siksaan ini. Bukti betapa para sahabat ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyudahi siksaan ini, penderitaan kami ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu min al-ard fayaj'al fiha faja'al minshar fayudha'u ala ra'sihi faj'al nisfayn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu sebelum datangnya umat ini, ada umat-umat sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan
penyiksaan mereka itu atau penderitaan mereka itu, seorang laki-laki diletakkan apa namanya ini, gergaji atau kapak lari kepala, dibelah dua kepalanya, tubuhnya dibelah dua. Penyiksaan orang sebelum kalian. Bahkan tidak hanya seperti itu, mereka membuat sisir raksasa, kepalanya disisir, bukan kepalanya, apa namanya itu, tubuhnya. Anda tahu buat jemur kareng ya, kareng yang tajam itu, tubuhnya diseret seperti itu. Jadi kepalanya dibelah, tubuhnya dibelah, fisiknya, tubuhnya disisir seperti kareng itu, sehingga muncullah berkeluaran darahnya bercucuran dan segala macam. Kita bayangkan nggak penderitaan orang sebelum itu? Sehingga walaupun demikian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap pendirian. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan mereka disiksa, kemudian disisir, bahkan dikuliti hidup-hidup. Bayangkan betapa bengisnya pada saat itu. Agar apa? Agar orang ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ingatlah, walaupun mereka disiksa, hati mereka tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah bentuk siksaan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun mereka demikian, diseret, kata Nabi, dari Sana'a ke Hadramaut. Sana'a itu ibu kotanya Yaman. Hadramaut itu terpencil, itu puluhan kilo, diseret dengan binatang. Seperti binatang, jauhnya puluhan kilo, diseret, masih hidup-hidup. Mereka tidak mengucapkan apa-apa kecuali apa? La yakhafuna illallah. Mereka tidak pernah takut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak takut disiksa, enggak takut diapa-apakan. Mereka takut agar imannya terkikis sedikit saja. Lagi banyak. Mereka takut agar imannya hilang. Itulah penderitaan mereka. Kita belum seberapanya. Baru gaji dikurangi, baru ada penderitaan COVID, baru yang lainnya kita sudah mengeluh. Kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat dahulu, betapa mereka menerima saat tersebut, mereka nggak pernah takut. Mereka nggak pernah takut. Itu yang Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabat tadi, antaranya Khabbab bin Arthi. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tapi kalian itu tidak sabar. Coba kalian bersabar sedikit, menerima cobaan tersebut, maka Allah akan menggantikan dengan yang terbaik. Jadi kita ini jangan perlu terburu-buru, ya Allah kapan berakhir nih? Kita hadapi saja dahulu sambil berdoa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta terburu-buru. Seakan-akan kita mengatur Allah. Seakan-akan kita mengatur Allah. Kenapa kok lama sekali? Kenapa kok lama sekali? Kata Nabi, bersabar. La tastajilun. Jangan terburu-buru. Allah sedang menguji keimanan kita. Allah sedang menguji apakah kita beriman kepada Allah benar atau tidak, atau hanya sekedar di bibir manis saja. Itulah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersabarlah. Itulah pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat tadi itu. Bayangkan ujiannya luar biasa. Punggungnya diletakkan di atas bara api yang sedang menyala. Itu ujian-ujian yang sangat-sangat dahsyat sekali. Tapi lisannya tetap mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kisah yang lainnya juga. Di antara kisah atau perkataan ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, laula masa'ibad dunya la waratna al-akhirah minal mafalis. Kalau seandainya tidak ada ujian-ujian dunia ini, nanti di akhirat kita seperti orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan pahala dari ujian-ujian tersebut. Karena ujian ini bukan hanya sekedar ujian, namun bisa kita rela menerimanya dan bersabar, Allah menggantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Bayangkan kalau kita menerima pahala dan ketika tidak ada cobaan ujian, kita menerima dengan tanpa susah payah. Artinya masuk surga dengan tanpa susah payah. Itu yang dikatakan sahabat tadi atau salafus saleh. Ini kalau seandainya tidak ada ujian di muka bumi ini, maka kita masuk ke surga dengan seperti orang-orang yang bangkrut. Ya,
nggak ada indahnya. Sama ketika kita melewati suatu daerah, kalau dengan begitu saja kayaknya nggak ada seninya, nggak ada warnanya, nggak ada yang bisa kita bawa. Tapi kalau kita melewatinya dengan begitu susah payah dan bisa kita sampai ke puncaknya, masya Allah, kita akan mengatakan begitu indahnya. Makanya indahnya nikmat ini kalau kita sudah melewati ujiannya. Indahnya dunia ini bisa kita melewati ujian dunia. Sama juga bisa kita mengatakan indahnya hidup ini kalau kita sudah melewati ujian hidup ini. Nah begitu juga indahnya akhirat bisa kita melewati ujian di dunia ini. Maka bersabarlah dengan ujian tersebut. Kenapa? Untuk menjadi orang yang tertinggi itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ada 3 syarat untuk menjadikan imam atau sebagai orang yang terdepan dalam agama ini. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 32, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina. Yang mana mereka itu senantiasa memberikan petunjuk, memerintah dengan petunjuk-petunjuk kami. Dengan perintah-perintah kami. Kapan itu? Kapan Allah berikan memimpin kepada orang-orang di antara umatnya, di antara hamba-hambanya? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ini syarat yang paling pertama dan yang paling utama, bersabar dahulu. Bersabar dengan segala macam bentuk ujian yang ada di muka bumi. Lamma sabaru. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin dengan firman Allah, yakin dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan firman Allah yang mengatakan ujian seperti ini yang tidak dijadikan sebagai hanya hiasan saja, tapi ujian itu, tanda-tanda Allah itu ada dalam Al-Qur'an Karim yang harus kita yakin. Jangan kita dahulukan akal kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita yang terbatas dan punya batas yang sangat-sangat kecil sekali batasannya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah bersemayam di arasy-Nya. Apa maksudnya? Ya kita imani saja. Kita beriman bahwasanya Allah bersemayam di arasy-Nya. Jangan membagaimanakannya. Jangan membagaimanakannya. Karena kalau kita membagaimanakan berarti bentuk kita tidak beriman kepada firman Allah Subhanahu dan tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membagaimanakan berarti kan kita membayangkan bagaimana zatnya ayah bersemayam di atas arasy-Nya. Sehingga muncullah kalau begini pasti begini. Muncullah apa? Sesuatu yang kita yakini dan kita rasakan kalau seperti ini maka akan begini. Kalau begini berarti begini. Itulah akal kita yang sederhana dan juga terbatas. Jangankan kita membayangkan ciptaan Allah. Manusia saja kita tidak bisa membayangkan. Coba antum sekarang membayangkan wanita yang paling cantik. Bisa enggak? Bisa enggak? Kita hanya bisa bayangkan wanita yang paling cantik kalau yang pernah kita temui, betul kan? Ya enggak? Selama kita belum pernah ketemu enggak akan bisa. Atau kita bayangkan bagaimana tampaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah enggak? Terbatas. Kenapa? Karena kita enggak pernah ketemu. Bayangkan Al-Quran menyuturkan, menyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menceritakan betapa gantengnya Nabi Yusuf itu apa? Sampai perempuan-perempuan apa? Mengiris tangan mereka dengan tanpa terasa. Lebih nikmat memandang Nabi Yusuf daripada merasakan sakit. Betul gantengnya beliau. Bisa bayangkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Makanya jangankan kita bayangkan Allah, manusia saja kan kita bisa bayangkan. Yang walaupun kita bisa memahami dan menerima, tapi bisa nggak antum jelaskan? Sebagai contoh misalnya sedang live kan, live-nya.
Bisa nggak antum menjelaskan kenapa kok di akun di HP yang lain bisa muncul wajah saya di situ? Bisa nggak antum jelaskan? Gimana caranya? Kok bisa? Wajah masuk ke HP, kemudian masuk nggak tahu kemana itu. Tiba-tiba muncul di tempat yang lain. Bisa nggak jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan secara logika? Bisa nggak? Ada yang mengatakan karena ada pulsa Ustaz katanya. Kalau nggak ada pulsa nggak bisa. Ya itulah batasan dia kan. Ya kan. Itulah akalnya, dia hanya mengatakan karena pulsa. Betul juga kan? Coba nggak ada pakai data nggak? Kalau nggak ada nggak bisa kan? Karena itulah akal manusia terbatas. Makanya kita harus yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan membagaimanakan. Jangan bagaimana, maka harus yakin. Makanya di antara orang-orang yang Allah jadikan imam ketika mereka bersabar dan ketika mereka yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, "Lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'asa." Jadi ketika para manusia ini melaksanakan perintah Allah dan bersabar dengan ujian yang ada, maka kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Jadi syarat untuk jadi pemimpin adalah bersabar dahulu dan yakin dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Walamma aradu qat'a rajul Arwah bin Zubair faqalu law saqaynaka shay'an kay la tash'ur bil waj' faqala inna mabtalani li yara sabri fa u'ariduhu amra. Dikisahkan lagi ketika orang-orang kafir Quraisy ingin memotong, dikisahkan bahwasanya Urwah bin Zubair ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, wahai Urwah bin Zubair, kalau seandainya kami memotong kakimu dan kami berikan kamu obat yang tidak tidak bisa merasakan sakit, bius ya, bius, terima enggak? Kita bilang enggak. Biarkanlah rasa sakit udah, agar aku bisa merasakan, agar aku bisa sabar merasakan itu, sabar merasakan, karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bisa melawan rasa sakit itu, agar aku bisa melawan rasa sakit itu. Di antara kisah yang lainnya lagi, yaitu kisah Umar bin Abdul Aziz tentang sabar ini. Kenal nggak beliau? Ada yang kenal? Umar bin Abdul Aziz. Ada yang kenal? Ya? Ya? Nah, itu di antara Khalifah Umayyah atau dinasti Umayyah yang keberapa? Nah, yang ke-8. Betul, yang ke-8. Siapa beliau? Beliau dikatakan para ulama khulafa yang kelima atau yang ke-6 di antara khulafa Rasyidun itu. Kenapa? Karena di zaman beliau itu Masya Allah rakyatnya makmur. Rakyatnya makmur. Kenapa? Karena saking makmurnya tidak ada yang menerima zakat di zaman beliau. Zaman kita nih kaya pun minta zakat. Di saat seharusnya Idul Adha itu bagi-bagi berebutan nyumbang, ini berebutan kupon. Nah, dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz ini mereka berbondong-bondong menyumbang, sehingga dikisahkan tidak ada satu orang yang mau menerima zakat itu. Saking kayanya. Nah, siapa beliau? Ada yang hafal namanya? Umar bin Abdul Aziz, bin Marwan, bin apa lagi? Bin Hakam, bin Muawiyah, bin Sufyan. Jadi kakak beliau itu buyutnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.
Muawiyah itu khalifah juga, khalifah yang ke-6. Kemudian ada saudaranya Marwan jadi khalifah, datanglah beliau yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz, di antara khulafa Umayyah dari keturunan Muawiyah Umawi. Paham ya? Tidak ada dari bapaknya, tidak ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu, tidak ada ketemu. Tapi dulu dari ibunya. Siapa ibunya? Hadiah nggak buat yang bisa jawab ini? Siapa nama ibunya ini Umar bin Abdul Aziz? Masya Allah, nggak ada. Kenapa beliau bisa begitu? Karena gen itu ada gen orang soleh di situ. Dari bapaknya dan juga dari ibunya. Ibunya siapa namanya? Masya Allah, Laila bintu Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz punya istri namanya apa? Siapa? Laila. Laila itu anaknya siapa? Asim. Asim itu anak siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa bisa lahir anak seperti ini? Masya Allah, yang begitu luar biasa, cerdas. Kenapa? Dari neneknya. Neneknya? Tahu kisah neneknya tuh? Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih dengar kisah, mau cerita tak? Sudah masuk adzan? Belum ya? Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, di antara hobi beliau itu sering berusukan. Cuman nggak ada kamera pada saat itu, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, sehingga tidak bisa disimpan. Dan beliau berusukan tuh nggak ajak orang-orang, nggak ada selfie, nggak ada apa, tidak. Beliau berusukannya malam hari, di malam hari. Suatu malam beliau melewati suatu rumah atau sebuah rumah yang sedang ada diskusi anak dengan putrinya, ibu dengan putrinya. Jadi ibu ini atau putri ini penjual susu, penjual apa? Susu. Mungkin kisahnya tahu ya, penjual susu. Dialog di situ. Karena susunya ini sedikit, pembeli banyak. Nah, ibunya itu ingin agar jumlahnya banyak gitu, agar banyak untung. Kata anaknya, tidak bu, ya ini yang kita jual. Gak apa-apa, tambahkan air aja katanya, biar banyak katanya. Kata apa namanya? Kata putrinya ini, bukan yang Umar bin Khattab melarangnya. Padahal Umar nggak tahu katanya. Kata ibunya. Kata anaknya, betul Umar nggak tahu, Rabbu Umar ya'rif katanya. A'lam. Betul Umar nggak, tapi Rabbnya Umar maha tahu. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mendengar percakapan itu, Umar bin Khattab langsung pulang ke rumahnya, mencari anak yang belum nikah. Ada itu Asim itu. Nah, tahu katanya. Kenapa? Di sana ada perempuan, masya soleh. Nah, itulah makanya cari yang soleh. Jangan hanya tampilan cantik saja, cari juga yang soleh. Langsung nak, ayo nikah. Padahal nggak tahu apa, dipaksa nikah aja katanya. Ya nikah, suruh nikah. Ya Asim ini menikah dengan anak penjual susu. Lahirlah yang namanya Laila. Ya, Laila menikah dengan Abdul Aziz. Lahirlah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Paham ya? Ada bisa ulang nggak? Siapa nama nasab dari bapaknya? Umar bin Abdul Aziz bin Sofwan bin Marwan bin Hakam bin Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Sufyan. Masya Allah. Itu berapa tahun ngapalnya itu? Kata orang Ustaz, jangankan apa, saya nggak hafal bapak saya katanya. Ada Wildan bin Ahmad bin Sama bin Ahmad, nggak tahu lagi berapa. Tapi Arab Masya Allah mereka menjaga nasab mereka. Makanya Nabi itu Masya Allah sampai cucunya masih ketahuan sekarang siapa cucunya. Makanya nggak ada orang bisa ngaku cucu Nabi, nggak ada. Tiba-tiba ada ngaku cucunya,
Dari siapa lahirnya? Nggak bisa. Kenapa? Allah menjaga. Terus Nabi Muhammad SAW. Kata Umar bin Khattab, kata beliau, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan fantaza'ah minhu fa'adama kana sabr illa kana ma awwadahu khairan mimma taza'ah." Kata Nabi SAW, tidaklah suatu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian Allah mengambilnya dari hamba tersebut, kemudian orang ini menggantikan dengan sabar, maka Allah akan juga menggantikan dengan yang lebih sebelumnya. Saya ngerti gak? Allah ini ada orang, ada nikmat bagi dia, Allah mengambilnya, kemudian orang ini sabar dengan apapun kondisinya itu, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih mulia daripada sebelumnya, yang baik. Maka sabar itulah solusi yang paling tepat di atas segala macam ujian dan cobaan. Ini diantara kisah-kisah para salafus saleh. Kemudian yang berikutnya juga itu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenal beliau ya? Siapa namanya? Abu Bakar. Apa nama aslinya? Nah, ini PR buat ini. Ini sahabat yang paling kenal kan? Siapa nama asli beliau? Di PR buat ini. PR. Ini sahabat yang paling terkenal, Abu Bakar, khalifah yang pertama. Ya kan? Iya. Ah, mulai nyari itu. Tapi apa kata beliau? Ketika Abu Bakar sakitnya sakit yang sudah sangat parah. Kemudian para sahabat yang lainnya menjenguk beliau. Kata sahabat-sahabat yang lainnya, "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, gimana kalau kami datangkan dokter untuk memeriksamu? Pembawa dokter." Kata beliau, "Buat apa saya ke dokter?" Kenapa saya dokter? Ya, agar bisa mengetahui apa penyakitmu dan segala macamnya, agar bisa mengobati. Kata Abu Bakar, "Inni fa'al lima ulit." Sungguhnya akulah yang berkuasa atas diriku sendiri, katanya. Mau ngapain terserah saya. Kenapa? Karena sudah bersabar dengan kondisi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sepintar-pintarnya dokter hanya bisa mengobati dan tidak bisa menyembuhkan. Ya, walaupun para levelnya profesor lebih tinggi lagi, misal PhD misalnya, itu hanya bisa mengobati. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa harus, kalau memang sudah tawakalnya tinggi misalnya, ini bukan berarti tidak boleh berobat, boleh berobat. Itu sunnah Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah tawakalnya tinggi, tidak. Kenapa? Juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Abu Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau berkata, "As-sabru i'tiraful 'abdi lillah bima asabahu min." Apa definisi sabar itu? Apa arti sabar itu? Apa arti sabar itu? Kata beliau, sabar itu adalah mengetahui, mengakui bahwasannya apa yang menimpa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bukan dari sepulan, bukan, tapi dari kita sendiri. Makanya Anies ya? Tahu Anies enggak? Anies gubernur atau presiden kita? Anies Baswedan. Gubernur apa presiden? Gubernur ya? Yang gubernur. Bukan presiden. Beliau ini pernah diwawancarai oleh suatu televisi. Kenapa Anda dicaci maki? Kenapa Anda dihina? Dibuat meme dan segala macamnya. Beliau tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu di antara cara Allah mengingatkan saya, kata. Itu karena dosa-dosa saya. Kenapa orang banyak menyindir saya? Agar lisan saya bisa menjaga. Agar saya bisa menjaga lisan saya. Kenapa banyak orang menyinggung saya? Karena mungkin saya banyak dosa, katanya. Makanya saya dengan itu adalah cara Allah untuk menegur saya, agar saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ujian-ujian yang menimpa kita, cara Allah menegur kita sebenarnya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terlena dengan apa yang Allah berikan kepada kita.
Jadi ujian itu tidak hanya yang sedih saja. Kaya juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma selama ini kita diuji dengan yang sakit-sakit saja. Yang kaya belum ya? Ya enggak? Allah belum menguji kita dengan kekayaan kan? Ya, baru yang sakit-sakit saja hari ini. Baru yang sakit-sakit saja. Kemudian kata beliau, di antara cara bersabar itu selain kita mengakuinya bahwa dari Allah dan kita harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Jadi tidak hanya mengakui tapi juga mengharap pahala. Jangan mengerutu, jangan mengeluh. Raja'a thawabahu, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seseorang itu ketika dia mendapatkan musibah bertubi-tubi, dia tidak punya apa-apa kecuali hanya bersabar saja. Maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita mengucapkan innalillah, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya kita enggak punya daya upaya kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita yakini kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, dikoreksi ataupun didiskusikan, atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Fadhal. Wahyu. Siapa nama Abu Bakar tadi? Masya. Tahu dari mana? Ada sergi belum terbaru. Masya Allah. Dari buku apa tuh? Abdul Qabah bin siapa? Terus?
Kenapa dipanggil Abu Bakar? Masya Allah. Disebutkan Abu Bakar karena beliau dari kata bakar itu dari kata segera. Karena beliau selalu dalam awal yang pertama dalam melaksanakan kebaikan. Yang pertama kali yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, di antara yang laki-laki beliau. Khadijah di antara perempuan yang pertama masuk Islam. Abu Bakar yang pertama di antara kalangan laki-laki. Kemudian di kisah Isra dan Mi'raj juga, di antara sahabat-sahabat yang lainnya tidak percaya, yang paling pertama percaya siapa? Abu Bakar. Dan beliau juga orang yang paling pertama kali dalam kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa mengumpulkan 3 kebaikan dalam pagi hari, maka dia akan dijauhkan dari neraka. Jungkir sakit, bersedekah, dan mengucapkan hal yang baik. Umar bin Khattab nggak mau kalah. Akhirnya apa terjadi? Ternyata ketika beliau sudah mengunjungi seorang yang sakit, ternyata di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Orang sakit dan sedekah, dan juga 3 yang lainnya itu mengatakan kata yang baik katanya. Jadi setiap ada kebaikan pastilah Abu Bakar yang pertama kali yang dahulu. Ketika Nabi berjihad misalnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengumpulkan donasi untuk biaya perangan. Sahabat yang lainnya ada yang mengimpakkan setengah dari hartanya, 1/4, 1/8, 1/3. Abu Bakar semua hartanya diimpakkan. Masya Allah. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Kita hanya diminta 2,5% saja masih apa? Masih mikir-mikir. Iya. Iya enggak? Hasil panen yang melimpah ruah itu kita hanya diminta berapa? 5% atau 10% kalau panen biji-bajian. Dari harta yang lain 2,5 saja. Itu kita masih malas-malasan. Kita masih acuh-acuh, masih enggan untuk berinfak. Umar bin Khattab semua hartanya diinfak. Masya Allah. Aneh juga kita ini. Di saat kita panen raya, yang seharusnya kan kita bersedekah karena perintah Allah, tidak. Namun ketika tidak hujan, mereka minta kepada Allah. Ketika hujan melimpah, ketika hasil melimpah ruah, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala, zakatnya itu. Namun ketika hujan tidak datang, panas kerontang, dia minta kepada Allah. Jadi jangan salah kita yang salah. Kita melupakan Allah di saat kita banyak harta. Makanya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Masya Allah, orang yang pertama dan paling pertama dalam segala hal. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Baik, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada cukup. Ini paham, ngantuk atau gimana nih? Mata-mata sudah merah. Abdul Ghafur, ada pertanyaan? Ya, cukup ya? Cukup? Ada lagi? Fadhal. Silakan. Aman? Naam. Sabar dan sholat jadi menolong di keluarga saya. Ada memang sabar dia bisa lakukan, tapi tidak sholat. Masya Allah. Mendapatkan pahala sabar. Ya. Itu sudah pernah kita bahas pada sebelumnya ya. Jadi ketika Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, semua itu sangat sulit sekali, kecuali orang-orang yang khusyuk.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang sabar tapi nggak sholat. Sebelum kita menjawab, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatakan dia sabar? Siapa yang memberikan nilai dia itu sabar? Siapa? Ya? Diri sendiri, keluarga, atau maksud yang lainnya? Ya? Dari beberapa kalangan melihat perilakunya kalau justifikasi dia sabar. Ya, apa barometernya? Harus ada indikator dan ada barometer. Orang ini bisa dikatakan sabar, ini tidak sabar. Apa? Harus punya indikatornya. Punya tidak? Kita semua nggak punya. Kenapa? Karena itu amalan hati. Dan hati itu hanya Allah yang menilainya. Sabar, ikhlas, tawakal, cinta, benci, itu semuanya diantara amalan-amalan hati yang manusia tidak bisa menilai. Walaupun zahirnya, Masya Allah, sabar sekali orang ini, belum tentu hatinya sabar. Dia hanya bisa menilai zahirnya. Walaupun dia mengatakan saya sabar sekali katanya, tapi hanya di lisannya saja. Ingat, sabar itu bukan ibadah lisan, tapi dia ibadah hati. Sama dengan ikhlas. Saya ikhlas, Ustaz, Masya Allah. Ikhlas itu bukan ibadah hati, tapi bukan ibadah lisan, tapi ibadah hati. Kita hanya bisa mengatakan sabar. Maaf, hatilah tempatnya. Nah, ada nggak orang yang bisa menilai hati? Jangan orang lain, kita pun sendiri nggak bisa menilai diri kita sendiri. Bahwasanya kita ikhlas, sabar, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menilai. Makanya tadi ayat apa tadi? Jangan setengah, makanya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Ada panjangan ayat, ada setelahnya. Apa tuh? Semua itu sangat-sangat susah sekali. Kenapa? Salat itu dan sabar itu ada kaitannya. Ada orang yang masalah katanya sabar tapi enggak salat. Gimana bisa? Nah, di antara orang yang biasa sabar karena dia sering sholat. Nah, sholat itu ada kaitannya dengan sabar. Apa contohnya? Coba dibangun subuh misalnya. Orang subuh itu banyak orang yang ketika dia melek, dia bisa nge-gym tiap hari. Dia bisa fitness. Dia bisa naik gunung. Bisa. Namun ketika adzan dikumandangkan, dia bisa nggak angkat selimutnya? Nggak bisa. Jangan mata pun nggak bisa diangkat. Iya nggak? Kakinya bisa melangkah lari pagi, Masya Allah, puluhan kilo. Tapi ke masjid nggak bisa ngangkat kakinya. Karena itu bukan karena fisik, karena hati. Makanya ketika para muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat sulit sekali. Kecuali orang-orang yang Allah spesialkan. Allah orang-orang yang pilih orang-orang yang spesial itu. Karena tidak umum semua seperti itu. Semua orang bisa ngangkat apa-apa, tapi tidak bisa mengangkatkan selimut. Sama dengan tadi itu. Ada orang yang punya banyak uang. Dia bisa beli apa saja, namun tidak mampu menginfakkan 1% pun ke masjid. Nggak bisa. Kenapa? Lain frekuensinya. Iya nggak? Lain frekuensinya. Makanya butuh kekuatan dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sabar tadi itu, was-sabr wasta'inu bis-sabri was-salat. Baik, cukup ya? Cukup. Nah. Bagaimana dalam hal menasihati orang, maka mengambil contoh dari orang, contoh bukan dari orang yang sama, orang yang tinggal. Ini niatnya untuk menasihati orang. Contohnya misalnya? Contohnya jangan tidak saling putus apa. Ya. Nanti
Masya Allah. Dan dalam jadi ada contoh, contohnya yang disebutkan namanya. Nah, orang yang sudah meninggal itu, Nabi menjelaskan qadha nahbahu. Dia sudah sudah menghabiskan masa-masa di dunianya. Nah, di saat kita memvonis dia keburukan atau memvonis dia kebaikan, itu kita hanya bisa mendoakan saja. Ketika dia salah misalnya, semoga Allah mengampuninya. Ketika dia baik, semoga Allah menerima amalnya. Tidak boleh dijadikan sebagai contoh nanti seperti dia, celaka. Gunakanlah dalil, gunakanlah hadis. Kecuali memang para sahabat-sahabat Nabi yang mana Allah sudah merekomendasikan mereka masuk surga. Para sahabat radhiyallahu anhum radu an. Allah memberikan mereka rekomendasi bahwasanya para sahabat itu telah Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga merekomendasikan kuntum khairu ummatin. Kalian dijadikan sebagai umat yang terbaik. Maka ambillah contoh dari para salafus saleh. Kalaupun ada orang-orang, kalau disebutkan namanya, jadilah seperti ini karena dia gini dan nanti seperti ini. Tetapi kalau ini hanya sebatas doa saja, misalnya kita ceritakan kata-kata si fulan jasanya demikian, semoga Allah menerima amalnya. Dan jangan seperti fulan, tapi jangan juga memvonis dia itu buruk gitu. Sebab Allah mengampuni dia. Tidak seperti yang kita lihat. Mungkin zahirnya dia bermaksiat, tapi di akhirnya dia bertaubat, kita nggak tahu. Makanya contohilah orang-orang yang Allah perintahkan. Allah berfirman, wa bihudahum muqtadi. Dengan petunjuk mereka para salafus saleh iqtadi. Ikutilah. Yang lainnya ya sebagai pelajaran saja, sebagai pelajaran, sebagai contoh. Sebab kalau kita menyebutkan nama misalnya, seakan-akan kita mentazkiyah. Mentazkiyah ya? Tahu tazkiyah enggak? Membersihkan atau mensucikan. Padahal Allah berfirman, "Wala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Jangankan hidup pun kita tidak boleh saling memuji dan juga mencela. Boleh memuji di saat tidak ada dan ketika sudah sudah meninggalkan dunia. Boleh memuji. Tapi untuk mencontohinya, contohilah para salafus saleh. Tadi pertanyaannya masih ambigu. Coba dijelaskan detailnya bagaimana? Iya. Tidak mengakui sebagainya pada akhir hayatnya dia sendiri dinikmati sama sebagainya. Itu ada hadisnya itu. Al jaza min jinsil amal. Jadi balasannya itu sesuai dengan pekerjaannya, perbuatannya. Ya seperti itu mungkin. Seperti itu. Tapi asalnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi angka baiknya kalau kita memberikan contoh itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tuh udah bertanya-tanya. Karena ada juga orang yang seperti itu tapi enggak seperti itu gitu loh. Apa maksudnya? Ada juga orang yang enggak tegur sapa, matinya enggak seperti itu. Gitu kan? Ya enggak? Karena tidak semua orang sama contohnya. Ada orang enggak tegur sapa matinya sendiri. Ya enggak? Ada juga orang-orang enggak tegur sapa tapi matinya banyak. Jadi tidak selamanya contoh itu yang kita lihat jadi bisa contoh. Tapi kalau hadis Nabi umum dia. Bisa ngerti maksudnya? Bisa enggak? Bagi contoh misalnya sering disebutkan bahwasanya orang yang matinya senyum berarti husnul khotimah. Ya enggak? Banyak juga orang kafir yang matinya senyum. Banyak pendeta di Mesir itu dibuka wajahnya senyum. Apakah mereka husnul khotimah? Tidak.
Karena bukan tindakan fisik tapi amalan. Dan amalan itu bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngerti ya? Ya, bisa ngerti ya? Baik, ketika kita cukupkan, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.